Banyak orang yang putus asa, nggak tahu masa depannya kayak apa. Apa yang akan terjadi di padang gurun mereka nggak tahu dan mereka sangat-sangat ketakutan. Tanggal 11 bulan 11 tahun 2020, saya pulang dari usaha kebun saya di Sungai Lilin. Saya berangkat dari sana setelah memperbaiki rem, karena rem itu pecah selnya. Setelah itu saya jam 5:05 berangkat dari sana. Kemudian kira-kira 3/4 jam kemudian saya merasa lapar. Makan saya di warung. Kira-kira setengah jam saya makan, saya berangkat dari situ mungkin kurang lebih 6:30. Setelah itu berangkat, saya melihat, loh kok banyak banget mobil antara Jambi Palembang, kemudian sebaliknya, Palembang Jambi. Itu kebanyakan tronton di malam hari. Saya mikir, kalau saya ikuti terus-terusan dari belakang, saya bakal sampai di Palembang itu tengah malam. Kemudian saya menyalip tronton ke tronton itu lewat, dan mobil yang saya pakai, itu gasnya memang luar biasa, tancap. Jadi saya tidak merasa kesulitan. Kemudian itu dalam perjalanan di kilometer 45 atau 45 kilometer sebelum Palembang, saya terkejut dengan datangnya truk dari bawah naik ke atas, karena dia naikkan. Kami menjelang turunan. Ini di malam hari. Saya melihat lampu truk. Posisi saya pada saat itu adalah sedang memotong tronton sebelah kiri saya. Saya berpikir ini saya akan kejepit dan atau tabrakan laga kambing. Saya tancap gas untuk menyelamatkan diri, tapi yang terjadi kepala mobil itu bisa keluar di antara himpitan, tapi bodi sebelah kiri dan bodi sebelah kanan belakang itu ringsek. Saudara, yang mau saya katakan di sini, Tuhan masih memberikan kepada saya kehidupan sampai hari ini. 4 kali, saudara, urusan permobilan. Belum lagi urusan yang tenggelam di sungai. Belum lagi yang masuk sumur. Belum lagi yang hampir jatuh dari pohon kelapa 12 meter. Tuhan berikan kepada saya hidup kalau sampai hari ini. Yang saya mau katakan adalah, kemanapun kita melangkah, kita serahkan diri kita kepada Tuhan. Kita berdoa dan berdoa supaya Roh Kudus menyertai kita, Allah menyertai hidup kita, dan kita diluputkan dari segala mara bahaya. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, sekarang kita agak berbeda ya acaranya. Hari ini Om Gama mau kayak orang ngevlog. Ya, gimana kabarnya? Siap untuk sekolah minggu toh? Nah, Om Gama lagi di kantor gereja sekretariat. Tar dulu ya. Ada orang asing. Tuh siapa ya? Tuh lihat tuh. Tuh, kelihatan kan? Pakai tutup segala. Siapa itu? Waduh, yuk kita cari tahu ya. Yuk. Siapa ya? Kamu siapa ya? Kamu siapa ini? Kok pakai tutup-tutupan gini? Ada yang tahu nggak? Ini aku, Om Gama. Aku siapa? Ini aku. Ada yang tahu? Om Gama nggak kenal nih. Masa pakai tutup-tutupan kayak gitu? Malah takut ya Om Gama. Kamu siapa ya? Kamu siapa? Ini aku. Coba aku buka. Nih. Ternyata Om Chandra. Nah, pakai tutup-tutupan gitu ya, kita mana tahu ya. Kenapa ya Om nggak pakai tutup-tutupan gitu? Takut, Om. Takut itu corona. Kita harus tutup-tutupan jadi nih. Ya takut, tapi nggak gitu juga kali. Nggak harus pakai jaket, pakai hoodie, pakai kacamata, pakai topi, pakai masker. Kita cuma perlu pakai masker aja, cuci tangan, pakai sabun, dibasuh pakai air yang mengalir selama 20 detik. Itu udah cukup. Pakai hand sanitizer tambahan. Yang penting kita jaga kebersihan, nggak usah pakai tutup-tutupan kayak gitu. Jaga jarak. Nah, itu udah cukup. Oh gitu ya, Om Gama? Iya. Oh ya udah kalau gitu. Kalau gitu pagi ini kita ibadah aja, Om. Iya, ini kan hari Minggu. Iya. Saatnya ibadah. Kita memuji Tuhan. Oke, saatnya memuji Tuhan. Yuk, bareng-bareng memuji Tuhan. Oke? Everyone needs compassion, a love that's never failing.
Have mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. So take me as you find me, all my fears and failures. Fill my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. You are mighty to save. Adik-adik, hari ini kita mengadakan percobaan. Siapkan 2 buah balon. Yang pertama, tanpa dilapisi selotip. Yang kedua, dilapisi dengan selotip. Kemudian, siapkan jarum yang tajam. Yuk, kita mulai percobaannya. Yang pertama, tusukkan jarum ini kepada balon yang tanpa dilapisi selotip. Meledak. Kemudian, yuk kita tusuk jarum ini kepada balon yang dilapisi selotip. Tidak meledak. Nah, apa artinya ini adik-adik? Ingat ya, seperti balon tadi, hidup kita tanpa Tuhan sangat gampang sekali pecah. Maka itu, kita perlu Tuhan setiap hari. Lapisan perlindungan Tuhan itu apa ya? Gini deh, Om Yanto tanya ya, siapa yang di sini yang pernah ditolong Tuhan? Pasti semuanya pernah ya. Coba adik-adik yang pernah ditolong Tuhan, like video ini, oke? Nah, kita semua pasti pernah ditolong Tuhan walaupun dalam hal kecil. Seperti di masa-masa pandemi ini, masa-masa corona ini. Mungkin kita kadang-kadang kita takut ya, panas. Wah, jangan-jangan corona. Sakit tenggorokan, jangan-jangan corona. Tapi kita harus ingat bahwa Tuhan itu selalu tolong kita. Kita ada sampai saat ini dengan semua kesehatan, semua hal yang baik yang Tuhan berikan buat kita, itu semua karena pertolongan Tuhan. Kita pernah ditolong Tuhan walaupun hanya hal yang kecil. Oke?
Seperti yang tertulis di dalam kitab Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26. Yuk kita baca sama-sama ya. Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik, di masa pandemi ini adik-adik waspada. Memang harus waspada. Ya, 5M itu harus dijalankan. Tapi nggak boleh berlebihan. Kita nggak boleh takut berlebihan. Kalau kita takut, paranoid, semuanya takut, ngapa-ngapain takut, kita jadi ketakutan sendiri dan itu membuat imun kita ini bakal jadi turun. Adik-adik harus percaya bahwa kita ada dalam perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan. Tuhan sudah janji hal itu. Ayat di dalam kitab Bilangan tadi itu diucapkan oleh Tuhan sendiri kepada Musa. Dan Musa menyampaikan ucapan Tuhan itu kepada Harun dan anak-anaknya yang pada saat itu menjadi imam atas bangsa Israel, dan itu menjadi berkat, kata-kata berkat yang terus diucapkan untuk bangsa Israel. Tuhan menyampaikan firman itu kepada bangsa Israel pada saat dia itu di padang gurun dalam perjalanan dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Nah, pada saat itu banyak orang yang putus asa, nggak tahu masa depannya kayak apa yang akan terjadi di padang gurun itu mereka nggak tahu, dan mereka sangat-sangat ketakutan, sangat-sangat hopeless gitu, tidak ada harapan. Nah, mereka sangat takut karena juga ada bangsa lain juga yang datang menyerang. Wah, mereka pasti mereka takut nanti kalau ada bangsa yang menyerang dan berperang, mereka bisa kalah. Nah, kata-kata itu, firman Tuhan itu, janji Tuhan itu menguatkan mereka bahwa Tuhan akan melindungi mereka, akan menyinari dengan wajah-Nya, dan Tuhan menjamin untuk melindungi bangsa Israel dari semua bahaya. Nah, adik-adik tahu enggak berapa lama bangsa Israel ada di padang gurun? Bayangin, 40 tahun. 40 tahun loh. Jadi bayangin aja, ada anak yang lahir di padang gurun dan dia udah besar, dia nggak tahu itu kota atau peradaban lain selain di padang gurun. Tapi Tuhan selama 40 tahun itu menjamin hidup mereka, memelihara mereka, melindungi mereka. Tuhan hadir sebagai tiang awan di waktu siang hari dan tiang api di malam hari. Bahkan Tuhan itu memberi makan mereka. Kira-kira kalau dihitung tuh sekitar 6 juta orang itu. Dan Tuhan memberi makan semua orang Israel di padang gurun itu dengan apa? Siapa yang tahu? Ayo. Ya, dengan mana? Lalu dengan burung puyuh. Ya, dengan burung puyuh dan mana, dan itu semua orang Israel dipelihara selama 40 tahun. Dan Alkitab secara ajaib juga menuliskan bahwa kasut atau sepatu mereka, sendal mereka itu nggak pernah rusak selama 40 tahun dipakai. Waduh, itu pabrik sepatu dan sendalnya bisa bangkrut ya. Nah, di saat sekarang ini pun Tuhan yang berjanji kepada Musa dan Harun dan bangsa Israel itu Tuhan yang sama yang kita sembah, dan janjinya tetap berlaku atas hidup kita. Dia akan melindungi kita, akan menjaga kita, akan membebaskan kita, akan memberikan kita yang terbaik dalam hidup kita. Ya, adik-adik harus pegang itu. Ya, janji itu berlaku juga untuk kita. Kalau adik-adik pas baru khawatir, pas baru takut, baca ayat itu. Itu akan menguatkan adik-adik. Tapi ya jangan sombong, tuh jangan mentang-mentang aku udah dilindungi sama Tuhan, aku nggak pakai masker. Jangan, tetap pakai masker, tetap jaga jarak, tetap cuci tangan, tetap hindari kerumunan, tetap mengurangi mobilitas. Nah, itu bagian yang harus kita lakukan. Bagian Tuhan adalah menepati janjinya
untuk melindungi kita. Ya, jadi adik-adik ingat bahwa Tuhan yang orang Israel sembah itu sama dengan kita. Tuhan yang berjanji sama Musa sama Harun itu sama dengan yang kita sembah, yang kita doa, yang kita minta. Ya, Tuhan yang sama, dan Dia Tuhan yang janji itu janjinya juga buat untuk kita semua. Oke, adik-adik pegang itu bahwa Tuhan menjadi pelindung atas hidup kita. Lapisan perlindungan Tuhan itu luar biasa buat kita. Oke, Tuhan memberkati. Nah, udah denger kan Om penjelasan dari Om Haryanto tadi? Oh, jadi kita itu harus waspada, tapi nggak boleh takut ya Om? Takut ya wajar, tetapi jangan terlalu takut. Oh. Sampai kita nggak mau ngapa-ngapain karena ketakutan, nggak boleh gitu. Oh, gitu ya Om. Nah, hari ini adalah hari spesial, kita ada kuis. Yeay! Kuisnya berhadiah. Wah, apa adanya Om? Nah, hadiahnya pulsa. Wah, mantap betul. Nah, Gimana caranya Om? Nah, nanti adik-adik bisa langsung buka pakai browser, entah Google Chrome atau yang lainnya. Terus ada linknya, Link di bawah ini. Link di bawah ini. Di bawah sini ya. Ya, buka pakai Google Chrome atau browser yang lainnya. Dikirim paling lambat tanggal 28 Februari jam 23.59. Tanggal 28 Februari Om? Iya. Oh, sampai tengah malam. Tengah malam. Jadi waktunya banyak. Nah, Siap. jangan lupa ya, kerjakan. Nanti dapat hadiah. Siap. Ya udah Om, aku mau buka browser dulu. Tunggu dulu. Oh, kita mau doa dulu kan Oh, udah iya. selesai ya. Iya. Kita Andra berdoa ya. Oke, selesai ibadah online kita hari ini, kita berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Buat hari ini kami sudah beribadah. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Berkati setiap anak-anak adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Terpujilah Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Thank you, kids. Thank you, kids. Love Jesus.